ilaihi turja'un. Dan kepadaku, kata Allah, engkau dikembalikan. Dari tiada kemudian menjadi, dari tiada kemudian ada, lalu menjadi tiada dan ada untuk selamanya. Itulah proses perjalanan kita di atas, dari syahadat ke syahadat. Syahadat yang pertama ketika roh kita yang singgah di terminal alam arwah. Pada waktu Allah ciptakan roh kita, sudah disimpan di alam arwah, alamnya para roh. Jadi sejak diciptakannya bumi, kemudian diciptakan manusia di atasnya, itulah umur roh kita sampai sekarang. Kemudian dikatakan hidup ketika roh itu telah dipertemukan dengan jasad kita di rahim ibu. Disitulah kita bersyahadat, bersumpah, berjanji, berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika usia kita di rahim ibu mencapai 4 bulan lamanya, dalam 3 proses, dari setetes air menjadi segumpal darah, lamanya 40 hari 40 malam. Dari setetes darah, segumpal darah menjadi segumpal daging dalam masa 40 hari 40 malam di rahim ibu. Dan dari segumpal daging menjadi tulang belulang yang dibungkus oleh daging, sempurna kejadian jasad kita. Kemudian Allah tiupkan rohnya ke dalam jasad itu. Itulah yang dikatakan fa'ahyakum, aku hidupkan kamu. Dari mati menjadi hidup. Luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita terima setelah kita diciptakan jadi manusia, dipertemukan dengan roh kita, inilah syahadat pertama. Kenapa begitu berat jemaah sekalian? Amanah ini Allah pernah tanyakan, pernah tawarkan, menganiaya dirinya sendiri. Kenapa mau menerima amanah kalau kemudian menyia-nyiakan amanah itu? Jauhlah, bodoh manusia, ternyata ada hikmah di dalamnya. Almarhum Karenggajang pernah bertanya kepada saya, kenapa Pak Laraji gunung, bumi, langit tidak mau menerima amanah? Saya kembalikan kepada beliau satu kata, apa kata beliau? Karena gunung, langit, bumi tidak punya hati, dan yang mampu menerima tawaran itu hanya manusia, karena manusia lah yang punya hati nurani. Betul sekali. Manusia kecil, tetapi ada tipan serpihan nur Allah yang Allah simpan di dalam dada manusia. Itulah yang akan mampu membawa amanah itu. Itulah hati nurani manusia. Itulah yang terang benerang yang Allah masukkan, titipkan di dalam roh kita. Ini yang perlu kita penuhi janji kita di muka bumi Allah ini. Oleh karena itu, maka fitrah yang kita bawa dari rahim ibu kita, kita bawa keluar ke bumi ini. Kenapa sampai kita menangis? Kenapa kita tidak tertawa mengikuti teman-teman, saudara-saudara kita yang menunggu? Karena kita ini makhluk lemah, makhluk yang tidak punya daya apa-apa, makhluk yang dhaif. Artinya, wahai orang-orang yang di sekelilingku, saya ini lemah, tidak punya apa-apa. Mandikan kodong, selimuti gak kodong, gendong gak kodong. Itu artinya. Maka manusia yang kemudian diberikan selebihan sedikit saja oleh Allah, lalu lupa kepada sesamanya. Ini manusia yang lupa akan hakikatnya sebagai manusia yang dhaif, yang lahir ke permukaan bumi. Kita makhluk individual sekaligus makhluk sosial.
sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri. Iya. Gotong royong, tolong menolong, itulah kita harus kerjakan. Iya. Fitrah kita lahir, kita menangis karena datang setan menggoda, ikut aku. Kita menangis karena nampak dunia yang sudah begitu kotor dengan ulah manusia. Sementara alam yang indah, nyaman baru saja kita tinggalkan, rahim ibu kita. Ada dulu lagu mengatakan, andai masih bisa kembali, aku akan kembali ke rahim ibu. Tapi itu tidak mungkin. Karena kodrat kita keluar ke bumi ini. Karena kita sudah mengaku tadi, tinggal perwujudan janji kita di atas bumi ini yang harus kita penuhi. Kita keluar, titipan Allah tadi itu berada di dalam roh kita. Itulah nurnya dia. Jadi baju yang membungkus jasad, jasad membungkus roh kita. Roh kita yang dia bungkus adalah nur ilahi. Itulah hati yang oleh Ustaz H.A.G. mengatakan, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi, cahaya ilahi. Kenapa bisa kotor? Apanya yang kotor cahaya ilahi itu? Cahaya ilahi itu tidak akan pernah kotor. Tapi yang kotor adalah lensanya. Dalam bahasa Al-Quran, lensa itu disebut dengan kalbu. Bolak-balik artinya bahasa Indonesia ini. Bolak-baliknya bagaimana? Bisa kotor, bisa bersih. Bisa baik, bisa buruk. Kapan bisa kotor? Nah ini, ketika kita menginjak usia balik, antara 15-14 tahun usia kita, berlaku ketentuan Allah. Kita melakukan kesalahan, mulut kita berkata yang salah, titipan itu ada di dalam, lentera itu bercahaya, tetapi lensanya mulai terbetik noda hitam. Lensanya, itulah dosa.